Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah dan Bunda. Selamat datang di YouTube channel kami, Ajwa Play. Pasti Ayah dan Bunda sudah sering mendengar mengenai metode Montessori di sosial media. Sebenarnya, apa sih metode Montessori? Untuk Ayah dan Bunda yang ingin menyekolahkan si kecil namun masih bingung mengenai metode pembelajaran Montessori yang diterapkan di sekolah, dalam video ini aku Fiska akan mengajak Ayah dan Bunda untuk mengenal lebih dalam metode tersebut. Jadi, kali ini aku akan membahas mengenai salah satu metode yang paling sering digunakan di sekolah-sekolah Montessori, atau biasa disebut juga dengan metode pembelajaran yang unik dalam dunia pendidikan. Kira-kira apa ya keunikannya? Jadi, Montessori adalah sebuah pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh dokter dan pendidik dari negara Italia yang bernama Dr. Maria Montessori pada tahun 1900. Maria Montessori, atau yang biasa dikenal dengan Montessori, lahir pada 31 Agustus 1870 di Chiaravalle, Italia. Meskipun pada awalnya beliau tertarik pada bidang teknik dan kemudian memutuskan untuk mengejar studi kedokteran, pada tahun 1896, Montessori menjadi wanita pertama di Italia yang lulus ujian dokter. Montessori kemudian melanjutkan studinya dalam bidang antropologi, psikologi, dan filsafat pendidikan. Ketertarikannya pada perkembangan anak dan pendidikan membawanya untuk menyelidiki cara anak-anak belajar dan bereksplorasi. Montessori menjadi terlibat dalam pendidikan khusus dan bekerja dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pengalamannya ini membantunya mengembangkan pemikiran inovatifnya tentang pendidikan anak-anak. Montessori mendirikan Casa dei Bambini atau rumah anak-anak di sebuah lingkungan miskin di Roma. Dari pembangunan rumah anak-anak tersebut, nama Montessori saat ini dikenal sebagai metode Montessori. Metode ini menekankan pada kebebasan, pengembangan alami anak, dan penggunaan alat pembelajaran spesifik yang dirancang untuk merangsang eksplorasi dan pemahaman konsep pembelajaran untuk anak-anak. Nah, uniknya, metode ini mulai mendapatkan perhatian internasional karena keberhasilannya dalam memajukan perkembangan sensorik dan motorik anak-anak. Metode Montessori adalah metode yang menekankan kemandirian yang memandang bahwa anak-anak merupakan makhluk yang haus akan pengetahuan dan mampu belajar secara mandiri. Jadi, metode ini menekankan pada minat dan aktivitas alami oleh sang anak. Dari metode Montessori, membebaskan anak untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari agar anak-anak dapat meraih potensinya dalam kehidupan. Contohnya, si kecil bisa memilih apa yang ingin dimainkan atau belajar matematika dengan metode yang seru atau permainan yang interaktif. Sampai sini Ayah Bunda pasti bertanya-tanya, apa sih yang membuat metode ini spesial dibandingkan metode yang lain? Sedangkan di era saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang membuka sekolah dengan berbagai metode yang sejenis. Nah, untuk itu jawabannya dapat Ayah Bunda lihat di tabel ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, Ayah dan Bunda bisa melihat bahwa metode ini menekankan pada pengembangan keterampilan sosial, kecerdasan emosional, dan kemandirian pada anak. Anak diajak untuk belajar tanpa tekanan, membangun rasa percaya diri, dan tanggung jawab. Mereka diberi kebebasan untuk memilih aktivitas belajarnya sendiri, dengan begitu anak-anak akan belajar rasa tanggung jawab dengan atas apa yang mereka pilih. Tidak hanya itu, di lingkungan juga mereka diajarkan untuk bekerja sama, berbagi dengan teman-teman, dan mengelola emosi mereka sendiri. Agar Ayah dan Bunda bisa lebih memahami perbedaan metode pembelajaran Montessori dengan metode pembelajaran lainnya, aku akan jelaskan 3 perbedaan yang paling sering ditemukan di sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan metode Montessori. Pertama, proses pembelajaran. Proses pembelajaran metode Montessori menekankan pengembangan potensi individu dengan memberikan kebebasan untuk belajar dan menemukan minat serta bakatnya. Sedangkan metode konvensional lebih berfokus kepada penyampaian pengetahuan melalui buku dan penyampaian guru. Contoh penerapannya adalah anak diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas belajarnya sendiri, sehingga mereka dapat belajar bertanggung jawab atas pilihan mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa metode ini juga memiliki kelemahan, seperti sulitnya menentukan standar penilaian untuk anak,
dan biaya sekolah yang cenderung cukup mahal dibandingkan sekolah biasa. Kedua, kurikulum. Kurikulum Montessori menekankan pembelajaran mandiri dan berpusat pada siswa dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih aktivitas belajarnya sendiri dan mengeksplorasi minat serta bakatnya. Kurikulum metode ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan sosial, kecerdasan emosional, serta melibatkan semua indera dalam pembelajaran. Perbedaannya dengan metode konvensional, metode Montessori lebih menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman dan pengembangan holistik anak. Sedangkan metode konvensional lebih menekankan pada penyampaian pengetahuan melalui buku, teks, dan ceramah. Ketiga, peran guru. Peran guru dalam metode Montessori adalah sebagai fasilitator atau pengamat yang membantu dan mendorong anak-anak mengembangkan kepercayaan diri dan disiplin batin, serta menyesuaikan materi dan kecepatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan perkembangan individual anak. Dalam perbandingan dengan metode pembelajaran konvensional, metode Montessori lebih menekankan pada pembelajaran yang berbasis pengalaman dan perkembangan holistik anak. Sementara metode konvensional lebih fokus pada penyampaian pengetahuan melalui buku teks dan ceramah, serta peran guru sebagai sumber utama informasi dan otoritas. Nah, itu dia 3 perbedaan penting antara metode pembelajaran Montessori dengan metode pembelajaran konvensional. Jadi, bagaimana? Apakah ayah dan bunda sudah mulai tertarik untuk mencobanya? Dengan melihat perbedaan tersebut, ayah dan bunda bisa menentukan metode mana yang lebih cocok untuk si kecil. Beberapa tujuan pembelajaran dengan gaya Montessori yaitu membantu si kecil untuk menemukan minat dan bakatnya, mengembangkan potensi kognitif, emosional, sosial, dan motorik anak secara menyeluruh, meningkatkan kepercayaan diri, kreativitas, rasa empati, dan ketertarikan dalam mempelajari hal-hal baru. Apakah ayah dan bunda masih bingung ingin menyekolahkan si kecil dengan metode pembelajaran yang seperti apa? Yuk simak prinsip-prinsip pembelajarannya. Pertama, menekankan proses belajar eksperiensial. Dalam metode ini, anak-anak diajak untuk belajar sekaligus merasakan pembelajarannya secara langsung melalui alat dan bahan yang dirancang khusus. Sebagai contoh, saat mempelajari matematika, mereka tidak hanya sekedar menghafal angka, tetapi juga langsung belajar berhitung melalui media seperti mainan yang sudah dirancang untuk berhitung. Contohnya seperti mainan kayu yang berbentuk angka dan huruf. Dengan demikian, anak-anak diajak untuk mengeksplorasi dan mengobservasi melalui media belajar atau mainannya secara langsung. Pada metode ini, peran guru bukanlah sebagai seseorang yang bertugas untuk berceramah dan menjelaskan teori, tetapi ditekankan untuk memperkenalkan dan mengamati bahan-bahan pelajaran pada anak dengan menggunakan alat-alat peraga yang mendukung metode pembelajaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode Montessori menekankan pada eksplorasi dan pengalaman dari sang anak, sehingga lingkungan tempat mereka belajar dan bermain harus didesain dan dipersiapkan khusus dengan alat-alat bermain yang mendukung. Nah, untuk ayah dan bunda yang sedang mempersiapkan media dan alat-alat bermain untuk mendukung tumbuh kembang dan belajar anak, seperti brakiasi, pickler, balancing board, dan lainnya, aku punya referensi toko mainan edukasi anak yang recommended nih, yaitu Ajwa Play. Ajwa Play merupakan toko yang menjual dan menyewakan mainan edukasi anak termurah se-Jabodetabek. Yang aku suka dari toko ini, di sini tuh menyediakan metode pembayaran yang banyak banget nih bun. Mulai dari cicilan, tabungan, arisan juga ada bun. Nah, untuk ayah dan bunda yang ingin coba-coba dahulu, Ajwa Play juga menyediakan rental dengan durasi 2 minggu mulai dari harga 250 ribuan aja nih, dengan fitur yang super lengkap dan berkualitas pastinya. Nah, untuk informasi selengkapnya, ayah dan bunda bisa kunjungi website di bawah sini ya. Pada metode ini, pembelajaran difokuskan penuh pada anak, yakni orang tua dan guru menunjang kebutuhan anak melalui pembelajaran 1:1 agar anak dapat memperoleh arahan maupun pembelajaran secara maksimal. Kelima, Peace Education. Peace Education dapat diartikan sebagai model pendidikan yang membantu anak untuk memiliki kemampuan mengatasi konflik dan masalahnya sendiri tanpa kekerasan dan dengan cara yang kreatif. Dalam proses pembelajarannya, sang anak akan diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati, dan mencintai.
Metode Montessori memberikan anak kebebasan untuk memilih aktivitasnya sendiri dan menyelesaikannya sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini membangun sikap disiplin diri, pengendalian diri, dan motivasi yang kuat pada si kecil. Dengan memberikan kebebasan kepada si kecil untuk bertanya dan menyelidiki, metode Montessori membantu mereka mengenali, memperbaiki, dan belajar dari kesalahan. Ini membangun pola pikir positif dan meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya, guru Montessori memberikan materi pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam, lalu memberikan anak-anak sejumlah pertanyaan yang memicu anak untuk mencari solusi. Anak-anak dikelompokkan dengan berbagai usia dan diajak untuk saling membantu. Mereka belajar bersama, berbagi, dan memecahkan masalah secara kooperatif, serta membangun fondasi interaksi sosial yang sehat. Sebagai contoh, ketika sedang bekerja pada proyek bersama, anak-anak dari berbagai kelompok usia diajak untuk bekerja sama, seperti anak-anak yang lebih tua dapat membantu yang lebih muda dalam pemahaman konsep-konsep yang mungkin lebih sulit. Proses belajar bersama ini menciptakan dinamika yang positif dan mendukung, memungkinkan anak-anak untuk saling menghargai keunikan masing-masing. Dengan fokus pada proses daripada hasil akhir, anak diberikan kebebasan untuk memilih dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Misalnya, seperti seorang guru yang menyediakan berbagai bahan jenis seni, seperti cat air, krayon, pensil warna, dan kertas berukuran beragam untuk menciptakan gambar 3 dimensi. Nah, itulah beberapa materi seputar metode Montessori. Semoga ayah dan bunda semakin memahami mengenai metode Montessori dan yang pastinya semakin yakin untuk memilih metode seperti apa yang dibutuhkan untuk si kecil. Dari aku segitu dulu, kita ketemu lagi di konten edukasi lainnya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Ajwa Play. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajwa Play, solusi bermain dan belajar anak Anda.